Halo keluarga Jahit Mart, ketemu lagi sama Vilen. Hari ini kita mau membahas tentang mesin jahit lagi nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi sering nontonin videonya Jahit Mart, kita lagi sering banget bikin konten tentang comparison. Kenapa kita sering bikin konten tentang comparison? Karena saya rasa dan tim juga merasa kayaknya cukup penting mengetahui tentang mesin jahit ini, gimana cara nge-compare-nya. Karena pasti sepertinya lumayan banyak di antara keluarga Jahit Mart yang lagi cari mesin jahit, terutama buat yang pemula. Maybe for next content, kalau seandainya ada konten comparison lagi, aku mau jelasin ke kalian. Selain untuk yang pemula, mesin jahit itu ada yang comparison per level gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang pemula seperti apa, terus kalau seandainya untuk yang intermediate kayak gimana, advance kayak gimana gitu. Nanti akan aku bikinin juga video intronya. Jadi buat kalian yang lagi seneng mungkin, atau mungkin kalian yang memang hobi jahit, kalian boleh ikutan nonton. Jadinya bukan cuma buat pemula aja, tapi buat yang next levelnya juga. Nah, kali ini aku mau bawain konten mengenai salah satu konten yang pernah kita up di Instagram. Jadi waktu itu kita sempat dari tim nge-up konten mengenai kalian pilih yang mana nih di antara dua mesin jahit ini gitu ya. Yang mana yang paling kalian suka. Jadi konten kali ini adalah mesin jahit terbaik, misalnya yang kalian vote, yang vote-nya paling tinggi. Misalnya Singer ini sama Singer ini, Janom ini sama Janom ini, begitu ya. Nah, kali ini aku nggak bawain mesin jahitnya, kita cuma mau bahas seprintil aja detailnya, karena mesin jahitnya itu lumayan banyak. Kalau aku bawain semua, ntar saya kayak SPG beneran, itu berderet gitu, banyak banget kan mesin jahitnya. Jadi kita mau bahas sedikit aja kenapa mesin jahit ini lebih tinggi vote-nya, dan apakah saya setuju dengan vote tersebut. Stay tuned. Oke, yang pertama kita mau bahas dulu yang mesin jahit butterfly. Jadi kita ada bikinin polling juga yang buat yang butterfly. Nah, tipenya itu JH8530A dan juga JH5832A. Oke. Nah, di sini yang menang adalah JH8530A dengan persentase yaitu 52% dan JH5832A itu 48%. Jadi bedanya sendiri nggak gitu terlalu banyak, dia di kisaran 4%. Nah, kita mau bahas spesifikasinya dulu ya. Untuk spesifikasinya sendiri, kalau yang JH5832A itu di kisaran harga 1,7, kalau yang 8530A itu kisaran harganya 1,6. Nah, kalau untuk harganya sendiri nggak ada perbedaan yang terlalu jauh, cuma beda 100.000. Terus perbedaan dari mesin jahit ini tuh apa sih gitu? Kenapa bisa ada perbedaan harga yang cukup minim? Nah, kalau dari pola jahitannya sendiri, kalau yang 5832 itu pola jahitannya 32. Lalu JH8530A itu pola jahitannya 22. Jadi kalau di sini yang aku perhatiin adalah 100.000 itu adalah jual quality dari si pola jahitannya, karena yang 5832A ini dia punya 32 pola jahitan, at least berarti beda 10 dari 8530A. Lalu perbedaan yang lain adalah dari berat. Nah, beratnya sendiri kalau 5832A dia lebih ringan, yaitu di kisaran 6,9 kilo. Kalau 8530A dia di 8.000 gram atau 8 kg. Jadi buat kalian, kalau kalian mau nyari yang lebih ringan, ya berarti ambillah yang 5832A. Oke. Ini kalau nggak salah aku pernah bahas juga di video comparison yang paling pertama, yang 8530A versus 5832A. Jadi kalau kalian mau nonton lebih detail, kalian bisa kembali cek ke playlist comparisonnya Jahit Mart. Next, dia sudah sama-sama punya lampu LED, jadi lampunya udah putih. Wattnya sama, dia 70 watt. Terus langkah lubang kancingnya, kalau yang 5832A itu dia udah satu langkah, udah one step, jadi udah otomatis ya. 8530A dia masih 4 langkah, jadi dialnya masih manual, jadi setiap sisinya harus kita putar sendiri. Terus next kita ada bobinnya. Bobinnya itu sama-sama bobin bawah, jadi buat kalian yang memang lebih prefer bobin bawah, kalian bisa ambil dua-duanya sama-sama oke. Terus ada fitur free arm dan pemasang benang otomatis untuk kedua-duanya. Jadi kalau kalian memang nyarinya yang ada pemasang benang otomatis, silakan ambil kedua mesin jahit ini, sama-sama punya pemasang benang otomatis gitu.
Kesimpulannya kan kalau di polling yang satu 52, yang satu 48 ya. Yang menang itu yang 8530A. Kalau kataku sebenarnya kalau dari harga tidak terlalu beda. Cuman beda sekitar 100.000. Tapi kalau kalian mau nyari yang pola jahitannya lebih banyak ya otomatis 5832A adalah pilihannya. Terus tapi juga kalau seandainya kalau mau nyari yang lubang kancing lebih praktis ya berarti pilihannya di 5832A. Kalau yang 8530A ini memang salah satu mesin jahit yang sering banget aku bawa, yang ini nih. Ya, sering banget aku jadiin konten juga, dan aku memang lebih cukup suka sama mesin jahit yang ini gitu ya, dan lebih sering ketemu yang ini dibandingkan 5832A. Kalau aku sebenarnya 5832A nggak ada perbedaan sampai bagaimana gitu. Nah itu dia, perbedaannya cuma 100.000, cuman menangnya itu di perbedaan pola lubang kancing, terus juga beratnya lebih ringan. Kalau kataku memang uang 100.000 yang di transfer ke 5832A adalah untuk kepraktisannya. Kayak lubang kancingnya udah one step, terus juga dia mesinnya lebih ringan gitu ya. Tapi kalau buat kalian yang memang sudah pernah menjahit dan mau nyari mesin portable yang standar lah, nggak terlalu banyak babi bu gitu, pola jahitannya nggak usah terlalu banyak, yang penting kalian bisa pakai gitu ya. Kayak aku sendiri, aku dulu udah pernah nyobain mesin jahit kayak klasik, industri, terus habis itu ke portable. Nah habis itu aku ketemu mesin jahit yang ini, nah gitu. Jadi ini sebenarnya tergantung kalian mau lebih praktis atau enggaknya. Oke. Kalau buat aku votingnya ini lumayan fair. Mungkin kalian lebih suka yang lebih murah dan lebih sering kelihatan gitu ya. Nah kalau gitu iya tidak masalah, JH8530A approve. Next kita punya Janom 1008 dan juga Janom 2222. Nah belakangan ini aku sering banget main sama Janom 2222. Nah buat kalian yang belum nonton, kalian boleh cek kembali kira-kira Janom 2222 ini kenapa sering banget muncul belakangan ini. Nah kalian bisa nonton lagi buat detail lebih jelas. Nah kalau untuk votingnya sendiri, Janom 1008 itu di 44%, dan Janom 2222 itu di 56%. Ini perbedaannya lumayan signifikan ya, karena di 12% itu lumayan banyak. Nah kita mau bahas mengenai spesifikasinya dulu. Nah untuk spesifikasinya, kalau yang di Janom 2222 di harga 2.280.000-an itu pola jahitannya 25, langkah lubang kancingnya itu 1, jadi dia udah otomatis. Bobinnya bobin bawah, dia punya fitur free arm dan pemasang benang otomatis. Lampunya sudah LED, wattnya lumayan rendah yaitu di 50 watt. Terus juga beratnya 8 kilo, standar 8 kilo. Lalu untuk yang spesifikasi Janom 1008, dia pola jahitannya ada 10. Nah ini lumayan jomplang ya, yang 125, yang 110. Jadi buat yang vote Janom 1008 boleh dilihat ya perbedaannya. Terus langkah lubang kancingnya dia 4 langkah lubang kancing. Bobinnya bobin bawah. Dia ada fitur free arm dan ada fitur juga untuk memasang benang otomatis. Jadi kalau untuk fitur free arm, pemasang benang otomatis dia kurang lebih sama. Terus wattnya. Nah wattnya ini dia wattnya lumayan tinggi, yaitu di 85 watt. Terus beratnya di 8.000 gram. Jadi untuk berat dia sama aja. Yang berbeda adalah di wattnya, yang satu 50, Janom 2222 itu 50, kalau yang Janom 1008 itu di 85 watt. Jadi kalau buat kalian yang nyarinya listrik yang rendah, kalian bisa ambil yang Janom 2222. Oh iya, untuk harganya Janom 1008 itu di 1.650.000 ya. Kalau Janom 2222 itu 2.200.000-an. Jadi bedanya lumayan jauh ya, sekitar 600.000. Nah jadi kalau kalian mau nyarinya yang low budget, kalau Janom bisa ambil yang 1008. Tapi kalau ambil Janom yang 1008, jangan expect dia runningnya lebih mulus dibandingkan Janom 2222. Karena aku udah pernah nyobain dan memang lebih enak pakai Janom 2222 ya. Terus juga untuk pola jahitannya, dia cuma ada 10 kalau Janom 1008. Kalau aku pribadi pinginnya sih yang pola jahitannya ya di atas 10 lah, jangan terlalu basic kalau aku pribadi, karena aku ngejahitnya
agak babi bu gitu ya. Kayak misalnya mau nyari buat yang quilting, kalau kalian mau buat menghias-hias renda, nah itu carilah pola jahitan yang lebih memadai kalau seandainya kalian fokus jahitannya itu ada nyampur sama dekoratif item juga. Kalau cuman buat bikin baju-baju sederhana yang cuman lurus-lurus aja, ya bisa pakai yang Janum 1008, oke? Nah, kalau untuk votingnya sendiri, kan yang satu tadi 44, yang satu 56. Kalau aku pribadi lumayan approve, karena aku juga lebih prefer Janum 2222. Tapi Janum 2222 itu lumayan mahal, guys. Jadi kalau kalian mau beli Janum 2222 dan budgetnya belum ada, lebih baik ditabung dulu. Karena lebih baik kan kita over budget sedikit, biar dapat quality lebih oke. Next, kita akan bahas mengenai Singer. Nah, Singer ini di pollingnya, nah kalau di Singer ini pollingnya itu kita masukin di Singer 3210 sama Singer M1155. Memang agak jomplang sih, karena yang simple 3210 itu kan dia mesin jahit yang levelnya lebih tinggi dibandingkan Singer M1155 ya. Ini pada pintar nih pollingnya ya, karena di Singer 3210 itu dia 83%, lalu M1155 itu 17%. Bedanya jauh sekali ya guys. Nah, untuk spesifikasinya, kalau M1155 dia di harga 1.460.000, jadi 1,5. Terus pola jahitannya ada di 14. Langkah lubang kancingnya masih basic banget, baru manually 4 langkah lubang kancing. Terus bobinnya dia sudah drop bobin atas, jadi buat kalian yang mau nyari bobin atas boleh ambil M1155, karena bobin atas itu kan terkenal suaranya lebih slow ya. Terus ada fitur free arm juga. Lampunya sudah LED, wattnya 50 dengan berat 8 kg. Nah, ini kalau berat udah standar lah segitu ya. Terus wattnya juga dia lumayan rendah. Jadi karena mesin jahitnya juga agak mini gitu ya. Jadi kalau kataku berat segitu lumayan oke, wattnya juga lumayan oke. Terus untuk 3210. Nah, 3210 seperti nama tipenya, belakangnya 10. Berarti pola jahitannya cuma 10. Nah, itu dia. Harganya di 2.150.000. Mungkin buat kalian yang berpikir, oh pola jahitan cuma 10, kok harganya sekian gitu, kok mahal, beda sama M1155 yang lebih murah gitu ya. Nah, kalau di Simple 3210 sendiri, kalau kataku memang ada beberapa hal yang lebih dikedepankan dibandingkan M1155 gitu ya. Misalnya seperti bobinnya dia masih bobin bawah, jadi dia lebih safety. Kalau kataku buat beberapa orang lebih senang bobin bawah karena lebih safety. Terus dia ada fitur free arm dan ada pemasang benang otomatis. Kalau yang M1155 dia belum ada pemasang benang otomatis. Kalau 3210 dia sudah ada pemasang benang otomatis. Terus wattnya di 85, jadi dia memang motornya itu lebih kencang dibandingkan M1155. Terus beratnya di 8.500 gram. Jadi perbedaannya ini lumayan jauh, ya hampir 500-600 ribu. Tapi kalau yang 3210 ini, kalau kataku yang disayangkan adalah pola jahitannya yang cukup rendah gitu ya. Kalau aku pribadi, aku pengennya nyari yang lebih banyak pola jahitannya. Tapi ini tergantung kalian. Cuman keunggulan dari Simple itu adalah dia memang punya daya tahan dan mesin jahitnya itu dia sedikit lebih besar dibandingkan M1155 gitu ya. Memang buat kalian yang mau nyarinya yang jangka panjang bisa ambil mesin jahit yang fiturnya dan juga bahan dasarnya itu enggak yang terlalu pemula gitu loh. Jadi kalau seandainya kalian berpikir, oh aku masih pemula nih, jangan beli mesin jahit yang terlalu wah deh gitu. Itu juga tidak boleh seperti itu. Ini nggak perlu terlalu meng-compare banget karena memang levelnya pun beda, jadi kita buat pengetahuan aja gitu ya. Kalau yang M1155 ini buat level yang benar-benar basic, buat orang yang mau terjun jahit dan baru mau running tapi mau serius juga gitu ya. Kalau misalnya yang 3210 ini buat yang berpikiran jangka panjang, jadi kalau yang mau ngejahitnya itu kalian mau bertahap, mau belajar terus. Misalnya di awal kalau kalian belajar fashion itu kalian pasti akan belajar gimana cara bikin rok simple, bikin baju simple. Nanti
bulan selanjutnya kalian akan bikin dress tanpa furing. Terus nanti nextnya lagi kalian akan mulai belajar bikin blazer gitu. Nah itu kan step-stepnya itu makin lama makin sulit ya. Jadi kalau kalian mau nyari yang bisa berkembang sama kalian ya harus cari yang mesin jahitnya memang memadai gitu ya. Kalau kataku 3210 itu lebih kayak yang gitu, yang jangka panjang gitu. Sejujurnya, aku pribadi lebih pilih M1155 dibandingkan 3210. Kalau aku. Karena aku lebih ada beberapa hal yang aku pertimbangkan dibandingkan secara bukan hanya harga gitu loh. Seperti kayak M1155 walaupun di harga 1.460 gitu ya. Kalau kataku udah lumayan oke untuk budget sekian, untuk fitur sekian. Kalau yang 3210 memang agak sedikit pricey gitu ya. Nah ini dia beberapa hal yang bisa aku jelasin mengenai mesin jahit yang masuk ke polling. Kalau yang butterfly aku setuju, terus juga yang Janom aku setuju. Lalu yang dari Singer mohon maaf aku kurang oke dengan pollingnya. Karena satu, terlalu jomplang levelnya, yang masukin polling kemarin itu agak jomplang banget, kebanting banget. Karena yang satu M1155 itu kan bener-bener yang buat yang pemula banget. Kalau yang simple Singer itu dia harusnya intermediate. Jadi kalau misalnya untuk intermediate aku pribadi 3210 agak kurang buat aku gitu ya. Tapi kalau M1155 untuk pemula itu udah oke banget. Oke, ngerti ya. Jadi bukan karena harusnya 3210 lebih bagus dong daripada M1155 gitu. Ngerti nggak? Kayak walaupun harga lebih mahal, tapi kayaknya lebih bagus 3210 kak. Kenapa kakak pilihnya M1155? Nah itu dia, kalau yang untuk level intermediate 3210 aku rasa masih kurang. Buat aku pribadi ya, belum tentu sama buat kalian, ini pendapat aku. Tapi kalau misalnya M1155 untuk level pemula, ini levelnya pemula kalau kataku itu udah oke. Jadi kalau kalian memang nyari yang pemula banget, baru running, terus kalian juga oh ya nggak apa-apa kan, nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi aku tester dulu sama yang ini, nanti berapa tahun lagi aku ada uang lagi, aku beli lagi yang baru yang lebih melengkapi aku. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau kalian pikirnya jangka panjang ya carilah yang kayak Janom 22 gitu. Itu dia beberapa hal yang bisa aku sampaikan mengenai polling kali ini. Kalau kalian merasa konten yang kayak gini lumayan seru, nanti mungkin akan kita bikinin lagi dari tip polling yang lainnya. Dan juga stay tune juga untuk video-video Jahitman, karena kita ada rencana-rencana dan plan-plan lebih seru ke depannya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian tinggal DM atau mungkin komen di bawah kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut, atau mungkin ada ide-ide konten yang lebih bagus menurut kalian gitu ya. Terus kalau kalian mungkin ada yang sudah expert, terus kalian mau komentar, kak 3210 itu keunggulannya ini kak kalau M1155 itu begini kak, jadi lebih bagus yang ini kak, lebih baik pilih yang ini kak, silakan ramein aja di komen di bawah, karena itu ilmu juga buat aku, buat teman-teman yang lagi belajar jahit. Oke, ingat kalau mau beli peralatan jahit, Jahitman selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye bye.